Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Lause. Apa kabar? Baik. Baik ya. Oke, kita akan memulai ibadah online kita. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian Jalan Serta Yesus. Nah, tapi Lause pengen kalian itu nanti semua ngadep ke kanan dulu. Dan setiap kali ada kata jalan, kita akan berbalik arah. Siap? Oke, kita akan memulai ya. Kita bikin kereta-keretaan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, masih siap memuji Tuhan? Masih Lause. Oke, tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Ikutin Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, untuk segala, berkat, yang Tuhan berikan, kepada kami. Tuhan, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati, ibadah online kami bersama-sama. Terima kasih Tuhan, pimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, siapa di sini yang suka baca Alkitab tiap hari? Saya. Oke, bagus banget. Siapa di sini yang suka doa tiap hari? Saya juga. Oke, nah itu adalah dua hal kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyi baca kitab suci ya. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau apa? Kalau mau tumbuh lagi. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Itu ya adik-adik ya. Jadi harus baca Alkitab dan juga berdoa setiap harinya. Nah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judulnya tentang Tuhan memulihkanku. Yang akan dibawakan oleh Lause Mei. Kita sama-sama persiapkan hati kita. Kita duduk dengan tenang. Kita buka telinga kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, hari ini kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause mau absen dulu. Yang Lause panggil namanya silakan tunjuk tangan sambil berdiri ya. Oke, siap. Dari Nathaniela, yang mana ini? Saya Lause. Ya, udah gede ya. Iya Lause. Nathaniela, nama kamu artinya apa? Hadiah dari Tuhan. Hadiah. Aduh, Lause mau dong hadiah. Makasih. Sama-sama Lause. Oke, next. Chloe.
Saya Lause. Wah, Chloe unik namanya. Artinya apa sayang? Kata mamaku artinya tanaman hijau dan bunga. Oh, wah kamu tuh bikin Lause pengen ke puncak deh. Makasih. Iya, sama-sama Lause. Oke, next. Wah, ini dari namanya sih kelihatannya ganteng deh. David. Yang mana David? Saya Lause. Wah, David tuh kan bener kan ganteng kan? Makasih Lause. Apa artinya David? David, Iya. orang yang disayangi dan dicintai Lause. Ih, so sweet. Makasih David. Oke, next. Bella. Bella yang mana? Saya Lause. Wah, Bella, Lause tahu arti nama kamu. Itu artinya keindahan, benar kan? Oh iya, benar sekali Lause. Kata mama aku, nama aku itu mensyukuri keindahan yang diberikan Tuhan. Widih, bagus. Thank you Bella. Next. Wah, ini namanya nggak kalah bagusnya nih. Kayla. Saya Lause. Ya, Kayla, apa artinya Kayla? Kalau kata papa saya artinya murni, yang berarti anak yang selalu jujur selamanya. Amin. Tetap jujur selamanya ya sayang ya. Oke, terakhir Monik. Saya Lause. Monik. Monik itu artinya kalau nggak salah penasehat. Benar nggak? Betul Lause. Nah, kenapa? Karena orang tua saya ingin waktu saya lahir saya pengen nanti kalau saya sudah besar saya jadi seorang penasihat yang bijaksana Lause. Oke, amin, puji Tuhan. Amin. Ya, makasih. Monik. Sama-sama Lause. Nah, itulah adik-adik, kalian punya nama yang bagus-bagus. Ada Nathaniela, Chloe, David, Bella, Kayla, Monik, semuanya bagus-bagus. Lasa mau cerita di Alkitab ada seorang perempuan namanya juga bagus. Artinya juga bagus. Lasa kasih clue-nya nanti kalian bantu tebak ya. Belum clue-nya, jadi belum Lasa bacain. Nanti yang tahu jawabannya tunjuk tangan ya. Oke, clue-nya dia seorang wanita. Punya suami dan 2 orang anak laki-laki. Lalu suaminya meninggal dan kedua anaknya pun meninggal dan dia tinggal akhirnya dia tinggal dengan 2 menantunya. Ya, ada yang tahu? Siapa? Ya, David silakan. Amoy Lause. Amoy, salah. Loh, bukan. Bukan, ada yang lain yang tahu? Saya Lause. Ruth bukan Lause. Ruth, mendekati. Ya, mendekati. Ada lagi yang tahu? Saya Lause. Ya, silakan Chloe. Naomi bukan Lause. Wah, Chloe kecil-kecil pinter ya. Good. Yang benar adalah Naomi, nama yang sangat indah. Nah, adik-adik, kita mau dengar cerita tentang Naomi, bagaimana Allah telah memulihkan hidup Naomi dari yang sedih, pahit, menjadi penuh sukacita. Sekarang kita siap mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik bisa duduk dengan tenang, bisa duduk di kursi atau di lantai, asal jangan di kasur, nanti ketiduran. Oke, siap ya, kita dengar cerita firman Tuhan tentang Naomi. Ada seorang laki-laki bernama Elimelek. Dia memiliki seorang istri bernama Naomi. Mereka memiliki 2 anak laki-laki, namanya Mahlon dan Kilion. Mereka adalah bangsa Israel yang tinggal di kota Bethlehem. Pada saat itu, kota Bethlehem sedang mengalami musibah kelaparan. Mereka gagal panen sehingga makanan gak ada, jadi mereka kelaparan. Lalu Elimelek membawa keluarganya pergi dan pindah ke Moab dan mereka menetap di Moab karena di Moab ada makanan. Tetapi sampai di Moab, mereka mengalami kesedihan di mana Elimelek meninggal dunia. Jadi tinggallah Naomi dan kedua anaknya. Anaknya menikah dengan perempuan Moab, Mahlon dengan Ruth, dan Kilion dengan Orpa. Tapi kebahagiaan itu tidak terjadi lama, karena akhirnya Mahlon dan Kilion pun meninggal dunia menyusul papanya. Aduh, sedih ya, Naomi kehilangan suami dan 2 anaknya. Iya, sedih banget. Jadi sekarang Naomi tinggal bersama 2 menantunya, yaitu Ruth dan Orpa. Tadinya tuh mereka happy tinggal
kumpul bareng-bareng. Sekarang udah nggak ada lagi suaminya, mereka sedih semuanya. Kasihan ya. Lalu Naomi mendengar bahwa di Bethlehem itu kelaparan udah selesai dan dia berniat untuk pulang kampung ke Bethlehem. Dia bilang sama kedua menantunya Ruth dan Orpa untuk tidak ikut, tetap aja tinggal di Moab supaya nanti mereka bisa menikah lagi. Orpa mau, dia setuju, tapi Ruth gak mau. Dia mau ikut Naomi bahkan sampai mati dan mereka mau pulang ke Bethlehem. Maka Naomi membawa Ruth pergi ke Bethlehem ke kampung halamannya. Sedangkan menantunya satu lagi yaitu Orpa, dia tetap tinggal di Moab seperti yang diajarkan oleh Naomi. Sesampainya di Bethlehem, Naomi bete banget. Kenapa? Iya, soalnya orang-orang di Bethlehem pada nanya-nanya. Nanya-nanya apa? Nanyanya begini, loh itu Naomi kenapa? Kok dia nggak ada suaminya? Anaknya yang 2 orang kemana? Mahlon dan Kilion? Kok nggak ada? Terus itu perempuan yang sama dia siapa? Wah, ada apa dengan Naomi? Nah, ditanyain seperti itu, bete deh Naominya. Dia ngomong sama orang-orang Bethlehem tersebut di kampungnya itu. Dia bilang, namaku dulunya kan Naomi, yang artinya sukacita dan kegembiraan. Tapi sekarang udah nggak lagi, jangan panggil aku dengan Naomi lagi, karena hidupku sudah tidak ada sukacita. Sekarang namaku adalah Mara, yang artinya sedih dan pahit. Kenapa? Karena hidupku sekarang ya sedih dan pahit juga, nggak ditinggal suami dan kedua anakku. Tidak lama kemudian, Ruth, menantu Naomi, ketemu dengan laki-laki bernama Boas. Jadi, Ruth ini kan kerja di ladang. Nah, ladang itu pemiliknya namanya Boas. Dan Boas itu masih keluarganya atau sanak famili dari Elimelek. Lalu mereka menikah. Setelah Boas dan Ruth menikah, mereka memiliki seorang anak laki-laki. Di mana menurut tradisi bangsa Israel, anak tersebut akan dianggap sebagai anak dari Mahlon. Mahlon itu adalah suami Ruth yang sudah meninggal dunia, yang artinya anak tersebut disebut sebagai cucu Naomi. Wah, senang. Sekarang Naomi udah punya cucu. Iya bener, sekarang dia udah senang, dia udah punya cucu. Jadi sekarang dia ngomong sama orang-orang di situ. Dia bilang, tadinya kan namaku udah aku ganti jadi Mara, yang artinya sedih dan pahit. Sekarang gak mau lagi aku pakai nama Mara. Aku akan kembali ke nama asliku, yaitu siapa tadi? Naomi. Nah, apa tadi artinya Naomi? Yaitu sukacita, kegembiraan, dan kebahagiaan. Kenapa? Karena Allah telah memulihkan hidup Naomi. Oke adik-adik, demikianlah tadi cerita tentang Naomi, di mana dia memiliki nama yang sangat bagus, tetapi dia sempat menggantinya dengan Mara yang artinya sedih dan pahit, dan itu nggak bagus. Tetapi akhirnya Tuhan memulihkan hidupnya kembali dan dia balik lagi memakai namanya yang bagus tadi, yaitu Naomi. Sama seperti kalian punya nama yang bagus-bagus. Tadi teman-teman kita udah kenalan, lalu di rumah ada juga Gio, Joanne, Clara, semuanya bagus-bagus. Yang lain juga bagus. Jadi kalian harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena mama papa kalian kasih kalian itu nama yang bagus, yang artinya juga bagus-bagus. Oke, nah sekarang Lasa mau ajak kalian aktivitas dan ayat hafalan. Nih, Lasa udah siapin gambar buku Alkitab lah ya, gambar Alkitab. Kalian cetak, bikin listnya, lalu digunting, lalu dikasih tulisan Filipi 4 ayat 6. Ini adalah ayat hafalan kita pada hari ini. Lalu kemudian nih gambar jiplakan tangan kalian. Jadi caranya kalian taruh tangannya di kertas, plak gitu, habis itu digarisin.
lalu digunting ya. Tulisannya janganlah hendaknya. Oke, next. Nih, gambar orang lagi sedih. Ya, kelihatan tulisannya ya. Kamu khawatir tentang apapun juga. Nih tulisannya. Kalian tulisannya mau taruh di atas boleh, di bawah boleh, atau di dalam sini juga boleh, terserah. Oke. Next. Smile. Gambar orang lagi senyum. Icon smile. Tulisannya, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Kita baca ya. Oke. Ini gampang sekali, gambar salib. Ya. Salib. Tulisannya adalah kepada Allah. Kemudian gambar tangan lagi. Gambar tangan lagi nih. Tulisannya dalam doa ini dan permohonan. Oke. Terakhir gambar tangan lagi. Tangannya banyak nih. Ucapan dengan ucapan syukur, dengannya nggak ditulis. Ucapan syukur. Oke, sekarang kita siap menghafalnya. Ayat hafalan hari ini Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya, ini tangannya di no gitu ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, kelihatan ya, kepada Allah. Oke. Dalam doa dan permohonan. Doa dan permohonannya boleh di gini, kayak orang lagi berdoa. Ya, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Oke, gampang ya. Nah, yang kelas 1 sampai kelas 6 itu wajib menghafal. Kalian menghafalnya kemana? Boleh ke mama, papa, cece, koko, kungkung, popo, terserah. Kemana kalian nyaman untuk menghafalkannya, kalian hafalin. Yang penting hafal. Terus yang kelas kecil-kecil, coloring aja ya, mewarnain. Kayak ini kan bisa dikasih, kayak dikasih bunga-bunga di sini-sininya, atau bintang, atau apa. Nah, kalian hias. Nah, yang TK sebenarnya mungkin bisa ya, kayak yang tuh mungkin bisa menghafal. Nggak apa-apa, hafal sebisa kalian ya. Oke. Sekian dulu cerita dari Lause beserta aktivitas dan ayat hafalannya. Semoga kita semakin diberkati hari demi hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu tadi firman Tuhan yang begitu bagus dari Lause Mei. Sebentar kita juga akan menyanyikan lagu sedikit demi sedikit karena kita mau berubah seperti Tuhan. Sedikit demi sedikit, tiap hari tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku, sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku, Dia ubahku, Dia ubahku. Oh juru selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meski ku nampak lambat, tapi ku tahu ku pasti sempurna nanti lagi. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, tiap hari tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku, sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku, Dia ubahku, Dia ubahku. Oh juru selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meski ku nampak lambat,
kita harus berubah seperti Tuhan Yesus. Kita akan menyelesaikan ibadah kita hari ini, kita akan berdoa bersama-sama, ikutilah Semira berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk puji-pujian, untuk firman Tuhan, yang sudah kami dengar, biarlah kami boleh menjadi anak yang baik, dan juga Tuhan pulihkan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Biarlah kami boleh bersama-sama untuk ibadah online pada minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.